They can imitate you, but they can't duplicate you. Nama saya Oktarina Dwi Cahya, NIM 1830203138 akan menjelaskan tentang pengertian teknologi education, learning, e-business, dan e-commerce. Education adalah sebuah sistem virtual paralel dengan sistem nyata atau fisik, bukan sekedar network, internet, dan aplikasi berbasis web. Komponen-komponen non-fisik, materi kuliah, tugas, diskusi, ujian, dan sebagainya disajikan dalam bentuk format virtual. Kedua, learning. Learning atau sistem pembelajaran elektronik merupakan proses belajar mengajar yang baru dilakukan. Learning merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dan juga guru dalam melakukan proses pembelajaran mulai dari jarak jauh maupun dari jarak dekat. Learning juga dapat mempersingkat jadwal waktu serta dapat juga menghemat biaya bagi program satuan pendidikan. Selanjutnya, e-business atau electronic business dapat didefinisikan secara luas sebagai proses bisnis yang bergantung pada sebuah sistem yang terotomasi. Selanjutnya, e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, layanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, www.e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data yang biasa disebut dengan database, serta surat elektronik atau email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 1830203133. Saya di sini sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi tentang tantangan sistem informasi manajemen pendidikan di era global manajemen e-learning. Menurut Turban pada tahun 2005, tantangan ini dibagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama kemampuan sistem informasi dan yang kedua yakni peranan sistem informasi. Yang pertama kita akan membahas tentang tantangan dalam kemampuan sistem informasi yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa bagian lain. Yang pertama yakni melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi. Yang keenam, menyiapkan informasi dengan jelas yang mengunggah pikiran manusia. Yang ketujuh, mengotomatiskan proses-proses bisnis yang seotomatisnya dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual. Yang kedelapan, mempercepat pengetikan dan penyuntingan. Serta yang terakhir yakni melaksanakan hal-hal di atas tadi sejauh lebih murah daripada kalau dikerjakan secara manual. Tantangan tadi kan dibagi menjadi 2, yakni yang kedua yakni tentang tantangan peranan sistem dan tantangan peranan sistem informasi ini terbagi menjadi subsistem lain. Ada 4 subsistem. Yang pertama yakni berpartisipasi dalam melaksanakan tugas-tugas otomatis. Yang kedua, mengaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem. Yang ketiga, mengkoordinasikan subsistem yang ada. Yang terakhir, mengintegrasikan subsistem yang ada tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmun Thayyiba dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang poin manfaat e-commerce dan dampak e-commerce. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang manfaat e-commerce, yaitu ada 5. 1. Memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antara konsumen dan produsen. 2. Memberi kemudahan dalam usaha serta promosi barang ataupun jasa. Kemudian 3. Melakukan perluasan terhadap jangkauan calon konsumen dengan segmentasi pasar yang lebih luas. 4. Memberikan kemudahan dalam proses pembelian dan penjualan. 5.
memberi kemudahan dalam melakukan pembayaran karena dapat dilakukan secara online. 6. Memberikan kemudahan dalam penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu poin dampak e-commerce. Ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif e-commerce meliputi 1. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan market. 3. Menurunkan biaya operasional. 4. Melebarkan jangkauan. 5. Meningkatkan customer. 6. Memperpendek waktu produksi. 7. Meningkatkan value claim. Kemudian dampak negatif e-commerce yaitu ada 6. 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berbahaya. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena anggaran kepercayaan. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak dikenal. 5. Kehilangan kepercayaan dari para customer. 6. Kerugian yang tidak terduga. Setelah saya akan melanjutkan pemaparan dari makalah kami, yaitu di bagian poin D, peluang, pemanfaatan dan tantangan sistem informasi. Setelah di sini saya akan menjelaskan dulu peluang pemanfaatan teknologi informasi. Di sini mungkin kalian juga bisa lihat, saya ambil contoh sebuah desa, yaitu di sebuah desa di Maumere pada tahun 2010. Johan sedang menjalani ujian pendadaran tugas akhir di rumahnya, memanfaatkan telekonferensi dengan pengunjungnya di Universitas Islam Indonesia, dan semuanya itu berjalan dengan lancar dan Johan pun lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Seketika itu juga dia mendapatkan ijazah lewat internet dengan bentuk file PDF dengan lengkap dengan tantangan dari rektor dan juga nomor registrasi. Jadi dengan kita benar-benar memanfaatkan teknologi informasi, maka jika kita memiliki jarak dengan tempat yang ingin kita jalani tes kelulusan, maka semuanya akan bisa berjalan dengan sangat lancar. Jadi dan benar-benar kita memanfaatkan teknologi informasi ini, maka hal yang benar-benar sulit untuk dipercepat maka akan dipermudahkan. Dan yang kedua itu adalah hambatan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi hambatan yang pertama penggunaan teknologi informasi ini adalah dana. Jadi dana seringkali menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi informasi, karena teknologi informasi ini membutuhkan investasi yang sangat besar. Jadi bukan dana yang sedikit yang dibutuhkan untuk mendirikan teknologi informasi ini. Yang kedua itu adalah kurangnya komitmen atau dukungan dari manajemen puncak yang menjadi hambatan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi yang hambatan yang kedua ini adalah kurangnya dukungan penggunaan teknologi informasi, karena mungkin kekhawatirannya terhadap perubahan dan juga hambatan yang lain.